Ini adalah soal tentang penalaran bentuk aljabar, operasi numerik kali, tambah, dan bagi. Notasi numerik yang harus kita perhatikan adalah 4 angka ini tidak lebih dari 9. Berarti 9 masuk. Dan minimal 1 masuk. Jadi angka yang kita letakkan ini harus terletak antara 1 dengan 9. Tentunya sudah hafal perkalian 1 sampai 9, atau mungkin bisa dihitung dengan mudah. Mana yang tidak mungkin sebagai isi kotak yang paling bawah. Namanya berpikir komplemen. Kalau tidak mungkin kan banyak, justru kita cari yang mungkin. Lalu kita nyatakan lambang kotak itu menjadi bentuk mungkin X, Y, PQ, sehingga menjadi X kali Y dibagi P kali Q. Di mana X, Y, PQ itu adalah bilangan antara 1 dengan 9. Oke? Dan semuanya harus beda. Nggak boleh ada angka yang sama. Kita bertanya, mungkin nggak hasilnya 24? Kenapa dipilih 24 dulu? Karena yang besar. Logikanya manusia itu pasti gampang nyari yang besar daripada yang kecil. Oke? Nah, gimana biar besar? Yang atas ini harus besar. Jadi kita ambil saja bilangan terbesar itu antara 1 sampai 9, berarti bilangan itu adalah 8 dan 9. Biar hasilnya gede gitu, maka kita pilih ini bilangan yang terkecil, 1 dan 2. Coret 3-nya, ternyata 8 kali 3, 24. Jadi ini mungkin. Bisa? Nah, lalu bagaimana untuk mencoba-coba yang lain? Sekali lagi, pembuat soal tidak akan menyiksa sebenarnya ya. Biasanya ada pola. Polanya itu berulang. Jadi kalau ini pembaginya 3, maka kita pasti berpikir ini 3 lagi, 3 lagi. Jadi kalau ini biar hasil 20, berarti 3 kali 20. Ya, 60. Nggak mungkin kita bisa dapatkan perkalian antara 1 sampai 9 yang mendapatkan 60. Ya udah, yang tidak mungkin adalah B. Selesai, jawaban B. Ya, jadi pembahasannya itu begitu aja. Kita gunakan nalar. Sekali nalar gitu. Cepat. 1 soal 1 menit pasti bisa. Nah, lalu kalau masih ada waktu atau kalau ingin membuktikan, ini sekedar pembuktian, tapi di ujian tidak dilakukan seperti ini sesungguhnya. Nggak perlu dihitung sesungguhnya. Buktikan 16 bisa dapat gitu ya. Ini pembuktian aja. Nah, biasanya pembuat soal membentuk pola. Ini kan bawahnya 3. Ya pasti ini diambil 3 terus. Biar 16, 48. Kan 6 kali 8, 48. Bisa kan 16? Ini sekedar pembuktian. Tapi nggak usah dikerjain pada satu ujian nih. Pasti lebih dari 1 menit kalau membuktikan. Kita hanya mengambil kesimpulan dan melanjutkan kesimpulan itu. Pasti dekat gitu loh jawabannya ya. Oke? 9 gimana? Ini pasti bawahnya 3 lagi. Pembuat soal tidak akan menyiksa diri. Dan ini biar 9, ya berarti 3 kali 9. Bisa kan? Ya baik bisa dong 9. 7 pun juga pasti bisa. Dengan bawahnya 3, yaitu pasti 7 kali 3. Kita nggak boleh panik. Melambangkan kotak dengan sebuah variabel, lalu kita bisa memahami satu bentuk yang lain dengan mudah kita temukan. Gitulah triknya untuk soal numerik aljabar seperti ini ya. Ini adalah contoh soal numerik pada sebuah koordinat. Tahu ya koordinat? Sumbu X. Sumbu X itu makin ke kanan makin besar. Jadi kalau ini Y, ini adalah X sebelah kiri, pasti X lebih kecil dari Y. Atau Y pasti X ditambah. Gitu. Ya udah, dengan menggunakan logika Y itu X ditambah, udah pasti jawaban C. Sebenarnya kalau dengan cerdas ini 3 detik pasti dapat. Nggak sampai 1 menit. Ya, kita buktikan. Ya, boleh, tapi di ujian tidak dilakukan seperti ini sesungguhnya. Ini memang pembuktian matematik biar nalar saja. Ya dah. Logikanya ini kan sepertiga itu 1. Ya sudah, berarti Y itu adalah X, ya dong, sebelah kanan ditambah 1. Selesai. Sehingga jawabannya memang yang C tersebut. Ya, jadi soal seperti ini sebenarnya dinalar aja 3 detik dapat kok. Ya pasti YX plus dong. Cuma 1 yang ditanya. Y sama dengan X plus. Pembuat soal tidak pernah menyiksa.
ya kan? Hanya orang-orang tertentu yang tidak terampil dengan soal itu akan tersiksa dengan soal-soal seperti ini. Oke? Ini soal mengenai geometri bidang, yaitu mengenai sudut. Pada suatu segitiga, jumlah sudutnya 180. Segitiga sama kaki, sudut kakinya sama. Segitiga sama sisi, semua sudutnya sama, yaitu 60. Dikatakan bahwa segitiga ACD yang kecil, yang di dalam ini, adalah segitiga sama kaki. Demikian juga ABE yang di luar itu. Begitu dapat CAD 34, berarti sudut kakinya ini pasti sama. Dan jumlahnya 180. Pun juga kalau AED diketahui adalah 62. Oke. 62 diketahui ya. Nah, dari 34 kan. Berarti ini sisanya 180 min 34. Itu juga 62, berarti ini 62. Tentunya 180 kurang 34, 146 dibagi 2, 73. Nah, lalu ada sudut berpelurus. Berpelurus itu kayak segitiga. Oke, yaitu jumlah sudutnya 180. Berarti ini adalah yang kecil ini 180 dikurang 72. Yaitu dikurang 73, yaitu 107. Ini tadi kakinya sama 62 kan? Ya udah. Berarti jumlah sudut keduanya itu sudah bernilai 169 jumlah sudut ini. 62 ditambah 107. 107 diperoleh dari 180 dikurang 73. Ya tinggal dikurang aja. 10 dikurang 9 itu 1. Bodoh amat. Pokoknya ekornya 1. Cuma satu jawaban yang ekornya 1. Yaitu jawaban yang A tersebut. Hal yang perlu diingat. Segitiga. Jumlah sudutnya 180. Segitiga sama kaki. Sudut kakinya sama. Segitiga sama sisi. Sudutnya pasti 60. Berpelurus. Jumlah sudutnya 180. Dan berpenyiku, jumlah sudutnya adalah 90. Oke. Ini masalah aritmatika, yaitu perbandingan bertingkat. Membandingkan lebih dari 3, itu perbandingan bertingkat. Dengan model bertingkatnya dalam bentuk persen, per 100, serta mengalami penambahan, tinggal ditambah. Oke. Mula-mula perbandingannya 5 banding 7 banding 8. Jangan dimisalkan X. Ya, nanti malah ribet. Jangan memisalkan sebuah variabel yang baru, malah ribet. Ya udah, ya 5, 7, 8 gitu aja udah. Ya, kita sembunyikan apakah itu 5 juta, 7 juta, apakah 8 triliun, pokoknya 5, 7, 8. Oke, sekarang dia bertambah. Bertambah siapa? 40%. Persen buat desimal aja, 2/5. 50% setengah. 75% 34. Bertambahnya artinya dari semula 2/5 kali 5. Jadi 2 bertambahnya, setengah dari 7. 3/2 bertambahnya, 3/4 kali 8. Coret 2. 6 bertambahnya. Bertambahnya. Berarti sekarang menjadi 7. Ya dong, 5 tambah 2. 10,5 dan 14. Tentunya perbandingan itu boleh dikecilin karena nggak ada jawaban 7. Ya sudah, kita bagi 3,5 aja. 7 dibagi 3,5 adalah 2. Dah, selesai. Jadi jawabannya adalah 2. Berarti yang A. Tolong berhemat waktu, tidak usah dilanjutkan. TPA itu bukan matematik. TPA itu harus lompat. Oke, separuh kita udah tahu jawabannya. Sehingga satu soal 1 menit sesungguhnya sudah terlalu lama. Oke. Ini kembali soal mengenai geometri bidang. Biasanya luas, perbandingan-perbandingan. Tolong tidak usah terpaku pada rumus, ya. Kita bisa kok membuat rumus dengan mudah hanya dengan melihat. Karena pada dasarnya semua rumus SMP itu hanya kesimpulan-kesimpulan yang sederhana saja. Ya, jadi tidak serta-merta rumus itu dihafal. Oke, tapi kalau luas ya hafal lah ya. Luas segitiga, setengah alas kali tinggi, luas persegi, sisi kuadrat, dan seterusnya. Mungkin saya besarkan gambar ini biar nampak. GF 3GH, jangan dimisalkan X. Itu menciptakan problem dengan variabel yang baru. Udah angka apa adanya aja. Jadi kalau GH itu kita anggap 1, gitu ya, maka GF-nya 3, gitu aja.
Ya, nggak usah dibikin 1x, 3x, itu malah menciptakan variabel yang baru, kita kebingungan dengan variabel itu. Oke, yang ditanya perbandingan luas. Nah, ini akan membentuk persegi. Nah, logikanya kalau ini 3 kan 3. Jelas, bagaimana biar membentuk persegi? Ya ini 1, ini 3. Berarti itu juga sama, itu 1, itu 3. Tidak serta-merta menggunakan rumus ya, tapi kita nalar aja bagaimana caranya. Ya, kalau mau sedikit rumus, ya jelaslah 1:1 sama dengan 3:3. Namanya kesebangunan. Tapi kan jadi harus hafal rumus SMP gitu loh. Kita hanya menggunakan asli nalar bentuk geometri saja. Ya sudah, berarti kalau begitu perbandingan luas CGH adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi dan ABCDE adalah luas persegi 4 kali 4. 16 kan, 2-nya turun ke bawah jadi 16 kali 2 sepertiga 2. Jawaban E tersebut. Bisa ya, dengan sedikit latihan, keterampilan terus menghemat langkah, maka soal-soal demikian sesungguhnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke? Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pembahasan-pembahasan berikutnya.